Pemirsa Intens Investigasi. Kisru rumah tangga WNA Korea yang bernama Amy BMJ dengan suaminya Eden Wong yang warga negara Singapura masih terus bergulir. Bahkan pengacara Hotman Paris Hutapea pun turut terkena imbasnya. Hal tersebut buntut dari pengakuan Hotman Paris soal dirinya yang sempat ditunjuk menjadi kuasa hukum Eden Wong. Sontak netizen menuding Hotman Paris membela pihak yang salah, meskipun sampai saat ini tidak diketahui siapa yang salah dan benar dalam kasus Amy dan Eden. Tak tinggal diam, lalu seperti apa Hotman Paris memberikan pembelaannya lewat akun media sosialnya. Bahkan secara belak-belakan, Hotman pun meminta netizen agar tidak munafik untuk melihat fakta sebenarnya dalam kasus Eden Wong dan Amy BMJ. Hingga Amy pun angkat bicara pasca dituding mengincar uang asuransi keempat anaknya senilai 4 juta dolar Singapura atau diperkirakan senilai 61 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah pengakuan Dr. Siska Khair soal podcast lamanya dengan Tisha Ernie yang kini kembali viral? Seperti apa pula sosok Tisha Ernie di matanya? Dan apa tanggapan Dr. Siska terkait Tisha Ernie yang diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Eden dan Amy? Lalu, seperti apa pula tanggapan dari Desiree Tarigan serta Saskia Adiameka yang sangat menyayangkan kasus Amy dan Eden Wong justru melibatkan kedua anak mereka di tengah konflik ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru rumah tangga Amy BMJ dengan suaminya Eden Wong sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Apalagi sampai membawa anak-anak dalam kisru ini dan adanya orang ketiga yang menyeret nama pedangdut Tisha Ernie. Masalah ini pun makin banyak ditanggapi warganet, selebritis, pakar hukum hingga psikolog. Bahkan sebagai pengacara, nama Hotman Paris pun terkena imbas dari kasus Amy dan Eden Wong ini. Lantaran sebagian netizen menuding Hotman membela pihak Eden Wong, sehingga Hotman pun akhirnya memberikan klarifikasi. Tapi sayangnya, netizen pun masih terus mengusik dan mencibir Hotman, lantaran mereka seakan tidak ingin jika kontroversi ini terus berkembang. Atas hujatan demi hujatan dari netizen yang terus mengarah kepadanya, Hotman pun kembali buka suara soal kasus Amy dan Eden Wong ini lewat unggahan Instagram pribadinya, di mana secara tegas Hotman pun meminta netizen agar tidak munafik. Hanya itu, baru-baru ini Hotman Paris pun juga mengakui bahwa ia resmi menjadi pengacara dari Eden Wong. Meski begitu, Hotman Paris pun enggan disalahkan oleh netizen karena lebih membela pihak Eden Wong ketimbang istrinya Amy BMJ. Dalam hal ini, Hotman Paris pun memiliki alasan tersendiri mengapa akhirnya ia pun mau menerima tawaran untuk menjadi pengacara Eden Wong. Menurut Hotman Paris, anak Eden Wong terlihat menangis histeris kala ibunya Amy mendekatinya. Atas hal itu, dari sudut pandang Hotman Paris, ia pun yakin bahwa tangisan dan penolakan anak Eden Wong terjadi bukan berdasarkan hasil cuci otak jika dilihat secara alamiah. Ditegaskan pula oleh Hotman Paris bahwa ia baru menerima tawaran Eden Wong untuk menjadi kuasa hukumnya atas adanya laporan dugaan kasus KDRT secara psikis. Salam Hotman Paris.
Haro netizen, khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Satu, Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Kalau Anda mau tahu versi kedua belah pihak, nonton YouTube-nya Dr. Richard Lee yang sudah tayang di YouTube-nya Dr. Richard Lee. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Kedua, Anda menuduh saya membantu. Sampai hari ini saya belum memberikan bantuan apapun untuk terkait dengan kasus tersebut, karena saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anaknya. Ya, sampai hari ini saya belum melakukan perbuatan apapun. Bahkan surat kuasa aja belum ditandatangani. Halo para netizen yang maha pintar. Inilah salah satu ibu yang benar-benar protes kenapa Hotman mau jadi pengacara suami yang Korea. Inilah dia tampangnya nih. Sama seperti Anda, tidak tahu faktanya tapi memberikan opini dan memberikan kesimpulan. Bentar dulu bawel. Apakah Anda tahu bahwa saya bukan pengacaranya pada saat anak itu diambil, pada saat dipisahkan dari ibunya? Saya jadi pengacaranya justru sesudah kejadian tersebut, karena suaminya dilaporkan KDRT psikis di kantor kepolisian. Di sisi lain, hal itulah yang dituduhkan Eden Wong kepada Amy. Mengapa istrinya itu ingin mengambil anak-anak dari tangannya? Dalam klarifikasinya lewat unggahan terbarunya di media sosial, Amy pun menyangkal soal dugaan mengincar asuransi tersebut. Dan ia pun juga menegaskan bahwa dirinya masih bisa bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Bahkan atas tudingan Eden yang selalu mengincar uang asuransi, Amy pun akhirnya mengungkapkan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepadanya itu sungguh dirasa memuakkan baginya. Kasus Ami, kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Mr. Hotman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. So yes, my husband was a CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for his one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me. Ya, Amy mengaku muak dengan banyaknya tudingan negatif dari sang suami yang dilayangkan kepadanya. Bahkan, tak hanya dari Eden Wong saja, baru-baru ini publik pun kembali dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan anak laki-laki dari Amy dan Eden Wong.
di mana ia pun juga menyebut jika sang ibu pernah menyewa banyak orang untuk menyakitinya, bahkan keluarganya. Tak hanya itu, sang anak pun juga menyatakan bahwa ia merasa tidak aman lagi tinggal bersama ibunya. Oleh karena itu, ia pun memilih untuk tinggal bersama ayahnya dan juga saudaranya. Meskipun begitu, unggahan video dari anak kedua Amy BMJ ini pun dianggap mencurigakan oleh sebagian netizen. Mereka pun berpendapat bahwa video tersebut mungkin saja sengaja dibuat oleh Eden Wong untuk menjatuhkan reputasi istrinya yaitu Amy. A ton of people try to harm my family and me and my family. It's not safe anymore. She made a video on YouTube and paid for it to go viral. And cut off parts when people were holding down my dad on the floor while she tried to grab my sister's hair and scratch her lip. She tried to pull my sister downstairs and kill her. Intending to kill her. Tried to snatch my baby sister away. Blaming everything on me. Trying to hurt my new mother. Blaming everything on me. But my dad never comes home, always scold me and beat me, say that he never comes home because of you. Lantas, seperti apakah tanggapan Dr. Siska Khair soal podcast lamanya dengan Tisha Ernie yang kini kembali viral? Seperti apa pula sosok Tisha Ernie di matanya? Dan bagaimana pula tanggapannya terkait Tisha Ernie yang diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Eden Wong dengan Amy BMJ? Aku jadi Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pedangdut Tisha Ernie mendadak menjadi sorotan publik pasca disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga pasangan Eden Wong dan juga Amy. Meski Tisha Ernie mendapat predikat pelakor, tidak disangka-sangka Eden Wong malah berpihak pada Tisha, bahkan menyayangkan tudingan pelakor tersebut. Dalam wawancaranya dengan Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu, Eden Wong pun juga menyebut jika Tisha Ernie bukanlah sosok pelakor seperti yang warganet bayangkan, melainkan Tisha Ernie adalah sosok wanita yang baik dan juga penolong. Setelah foto mesra Tisha Ernie dengan Eden Wong menjadi viral, baru-baru ini mendadak muncul di sebuah postingan dari dokter sekaligus pengusaha kecantikan Dr. Siska Khairunisa dengan caption Ernie Tisha pelakor, inilah klarifikasinya. Namun, postingan Dr. Siska itu pun rupanya merujuk pada podcast lamanya bersama Tisha Ernie, di mana sang dokter pun memang pernah mengundang Tisha terkait isu pelakor yang menimpanya. Ya, kala itu Tisha pun menegaskan jika ia mengenal Sule jauh sebelum komedian itu menikah dengan Natalie Hoster dan menyebut jika dirinya bukanlah pelakor dan tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan siapapun. Kalau waktu itu kan sebetulnya bukan pelakor ya, kalau yang waktu itu lebih ke arah misunderstanding ya, diisukan gitu kan. Makanya waktu itu podcastnya juga sambil ketawa-ketawa karena itu isu dan saya juga ngomongin itu bercandaan gitu kan ya. Waktu itu dia sih cerita sama saya kalau dia ini tuh pernah mengenal secara online lewat salah satu komedian, tapi belum pernah bertemu. Jadi kan ibaratnya DM-an lah ya gitu loh. Saat itu pun DM-an-nya itu DM yang lama, jadi si komedian ini pun belum ada status suami istri ya dengan siapapun. Waktu itu dia statusnya tuh single, duda gitu. Jadi menurut saya waktu itu dia bukan pelakor karena DM-an sama orang yang statusnya single. Akan tetapi mungkin
Ya intinya sih kalau yang waktu itu berbeda dengan sekarang, memang isu gitu kan. Ini sih introspeksi untuk kita semua perempuan, hati-hati dalam memilih pasangan gitu, karena apapun itu lebih baik kita berhubungan dengan orang yang sudah jelas statusnya. Lalu, seperti apakah tanggapan Dr. Siska atas permasalahan Amy dengan Eden Wong yang kian memanas? Benarkah Dr. Siska pun juga merasa prihatin, apalagi sampai membawa anak dalam kasus rumah tangga orang tuanya yang tentunya akan mengakibatkan psikologi sang anak terganggu? Saya sih melihatnya di sini saya kan orang lain ya, gitu. Melihatnya ya simpatik juga kepada ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di sini juga saya agak bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Karena ada videonya di mana ada anaknya ya teriak-teriak, padahal kan itu ibunya. Kok bisa seperti itu? Makanya maksud saya ini di sini saya sebagai dokter melihat bahwa psikologis anaknya tuh kok bisa ketakutan sama ibunya gitu kan. Berarti di sini yang disalahkan itu sebetulnya tuh tidak bisa ada yang benar dan salah, itu relatif gitu kan ya. Kalau di sini saya sebagai orang luar hanya bisa melihat, intinya kita tidak bisa menghakimi seseorang mana yang benar dan salah tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Saya juga tidak tahu bagaimana hubungan antara anak-anaknya dengan orang tuanya itu. Psikologis anaknya ini sudah ada mental ill, ada kesehatan jiwanya ini terganggu. Berarti kita fokusnya itu adalah untuk building bagaimana fokusnya kepada kesehatan jiwa anak-anak. Mau itu dia ada di manapun, sebaiknya ibunya, bapaknya itu berkoordinasi dengan baik supaya membangun kesehatan mental dari anaknya. Jadi mengesampingkan ego masing-masing gitu kan ya. Lantas, seperti apa pula Desiree Tarigan dan Saskia Adiameka yang menyayangkan pada kasus Amy dan Eden Wong karena melibatkan sang anak di tengah konfliknya yang seharusnya tidak dilibatkan? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kasus Eden Wong dengan Amy memang begitu pelik. Apalagi kasus ini pun masih simpang siur lantaran baik Eden Wong dan juga Amy sama-sama mengungkap berbagai bukti ke media. Ironisnya lagi, di tengah dugaan adanya perselingkuhan yang menjadi pemicu dari keretakan rumah tangga mereka, anak-anak pun justru diikutsertakan dalam masalah orang tuanya. Hingga hal itu pun dianggap tidak etis oleh banyak orang. Lantaran anak di bawah umur tidak pantas untuk muncul dan menjelek-jelekan orang tuanya di media. Mengingat kasus ini menjadi topik panas dan terus menjadi sorotan warga di tanah air. Lalu, seperti apa Desiree Tarigan yang menyayangkan kasus Amy dengan Eden Wong yang melibatkan sang anak? Lantas, seperti apakah harapan Saskia Adiameka melihat kasus Amy dengan Eden Wong? Saya hanya tergerak untuk berbicara mewakili perempuan-perempuan. Kita perempuan-perempuan harus kuat bahwa sesama perempuan harus membela perempuan. Ya, woman support woman. Kalau ada kejadian-kejadian yang kira-kira menggugah hati kita harus pick up. Karena
itu juga menguatkan sesama wanita. Banyak sekali kita lihat permasalahan rumah tangga itu korbannya adalah wanita. Saya nggak bilang siapa salah, siapa yang benar, enggak. Tapi jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Saya selalu bilang, boleh berpisah, boleh bercerai karena tidak kecocokan, tapi jangan anak jadi korban. Biarlah anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena anak-anak adalah mereka kejiwaannya akan terganggu nantinya ya. Saya ingat ya, hal-hal kecil dari saya waktu kecil, saya ingat loh sampai sekarang. Pasti mereka juga begitu. Hal baik maupun hal yang menyenangkan, pasti itu menjadi ingatan sampai mereka besar dan akan berimpact nanti kalau mereka dewasa. Sebagai seorang ibu, aku kalau ngelihat lagi ada permasalahan ibu sama anak pasti sedih banget gitu. Ikut ngerasain perasaan ibunya, juga inget gimana rasanya ketika aku jadi anak-anak gitu kan. Karena pada fitrahnya pasti ibu sama anak itu ada kedekatan batin yang nggak bisa diceritakan. Walaupun misalnya ada perbedaan pendapat, misalnya si anak kecil, anak kita masih kecil atau remaja itu ada sebel sama ibunya atau ada apa, tapi dibalik rasa itu semua gitu pasti ada rasa butuh sama orang tuanya gitu loh, ada rasa cinta yang besar, ada rasa pengennya deket sama ibu gitu. Jadi kalau ada lihat kasus-kasus pemisahan ibu anak, pertengkaran ibu anak itu rasanya kayak nggak begitu seharusnya. Aku berharap dari semua pihak tidak memisahkan antara ibu dengan anak, apalagi ibu dengan anak bayi. Aku memberikan ASI kepada semua anak selama 2 tahun. Bayi itu punya hak untuk menerima ASI dari ibunya gitu loh. Netizen yang mendoakan yang terbaik, semoga ibu bisa segera dipertemukan sama anaknya, ibu dikumpulkan sama anak, terutama anak yang bayi atau anak-anak di bawah umur, karena pada dasarnya mereka membutuhkan ibu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.